Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Yulis Seningsi dari jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Baiklah, langsung saja. Di sini kita akan membahas tentang etika dan hukum kesehatan. Pengertian etika. Etika menurut penjelasan Barthes berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos. Sedangkan dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak daripada ethos adalah to ether yang artinya adat kebiasaan. Secara etimologi, ada dua pendapat mengenai asal-usul kata etika. Yakni pertama, etika berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan etik atau singoral, yang berasal dari suatu sistem, prinsip moral, aturan atau cara berperilaku. Kedua, etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti etikos, yang mengandung arti penggunaan, karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep seperti harus, mesti, benar, salah, mengandung pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral, serta mengandung pencarian kehidupan yang baik secara moral. Adapun pengertian daripada etika kesehatan. Etika kesehatan masyarakat adalah suatu tatanan moral berdasarkan sistem nilai yang berlaku secara universal dalam eksistensi mencegah perkembangan resiko pada individu, kelompok, dan masyarakat yang mengakibatkan penderitaan, sakit, dan kecacatan serta meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera. Etika kesehatan masyarakat sangat berbeda dengan etika kedokteran yang menyatakan bahwa dalam menjalankan pekerjaan kedokteran, seorang dokter janganlah dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pribadi. Seorang dokter harus senantiasa mengingat kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Seorang dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Seorang dokter harus tetap memelihara kesehatan dirinya. Adapun tujuan daripada etika kesehatan. Etika kesehatan bertujuan mengatur bagaimana bertingkah laku dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan, menentukan aturan-aturan yang mengatur bagaimana menangani suatu masalah yang berkaitan dengan etik, agar tidak menjadi suatu hal yang masuk ke ranah hukum atau menimbulkan efek hukum bagi diri sendiri maupun pasien atau klien. Etika penelitian di bidang kesmas. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat, norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran, dan norma moral yang meliputi tingkat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Dalam bidang kesehatan terdapat kode etik, berbagai macam kode etik, yaitu kode etik di bidang ilmu gizi, kode etik di bidang sanitarian, dan kode etik di bidang profesi penyuluh kesmas. Adapun faktor penghambat kode etik, yaitu pertama, sifat kekeluargaan. Sifat kekeluargaan adalah memberikan perlakuan yang khusus kepada anggota keluarga. Namun, perlakuan berbeda akan diberikan kepada yang bukan keluarga. Hal ini adalah yang melanggar profesionalisme kode etik yang seharusnya memberikan perlakuan yang sama terhadap klien. Kedua, pengaruh jabatan. Karena pengaruh jabatan, terkadang seorang sarjana kesmas memberikan pelayanan yang lebih istimewa terhadap seorang klien dibandingkan dengan klien lainnya. Nomor 3, pengaruh konsumerisme. Tuntutan konsumerisme erat dikaitannya dengan perekonomian dan daya konsumsi suatu individu. Sifat konsumerisme ini seringkali membuat sarjana kesmas melakukan langkah-langkah yang melanggar kode etik demi memenuhi kepuasan hidupnya. Dengan sifat konsumerisme ini juga membuat sarjana kesmas menganggap bahwa pekerjaan sebagai ladang untuk mencari uang dan mengabaikan peranannya. Nomor 4, profesi menjadi kegiatan bisnis. Seorang yang telah memiliki profesi pasti mengetahui bahwa profesi berbeda dengan kegiatan bisnis. Tujuan daripada bisnis dan profesi sangatlah berbeda. Tujuan bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan tujuan profesi adalah untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kelima, lemahnya iman. Menjadi seorang yang profesional tidak hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya, tapi juga harus memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan iman dan takwa yang tebal, maka seorang individu akan tidak
mudah tergiur untuk melakukan hal buruk. Hukum kesehatan. Hukum Kesehatan Indonesia atau Perhuki adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban individu, kelompok, atau masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan pada satu pihak, hak dan kewajiban tenaga kesehatan dan sarana kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan di bidang lainnya yang mengikat masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian terapeutik, dan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan perundangan di bidang kesmas lainnya yang berlaku secara lokal, regional, nasional, dan internasional. Adapun persamaan etika dan hukum kesehatan. Etika dan hukum kesehatan mempunyai perbedaan, namun mempunyai banyak persamaan, antara lain etika dan hukum kesehatan sama-sama merupakan alat untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat dalam bidang kesehatan. Sebagai objeknya adalah sama, yakni masyarakat, baik yang sakit maupun yang tidak sakit. 2. Masing-masing mengatur kedua belah pihak antara hak dan kewajiban, baik pihak yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan maupun yang menerima pelayanan kesehatan agar tidak saling merugikan. Ketiga, keduanya mengunggah kesadaran untuk bersikap manusiawi, baik penyelenggara maupun penerima pelayanan kesehatan. Yang keempat, baik etika maupun hukum kesehatan merupakan hasil pemikiran dari para pakar serta pengalaman para praktisi di bidang kesehatan. Adapun perbedaannya antara lain, etika kesehatan hanya berlaku di lingkungan masing-masing profesi kesehatan, sedangkan hukum kesehatan berlaku untuk umum. 2. Etika kesehatan disusun berdasarkan kesepakatan anggota masing-masing profesi, sedangkan hukum kesehatan disusun oleh badan pemerintah, baik legislatif maupun oleh eksekutif. Ketiga, etika kesehatan tidak semuanya tertulis, sedangkan hukum kesehatan tercantum atau tertulis suatu secara rinci dalam kitab undang-undang atau lembaga negara lainnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.